Selamat malam. Sekarang saya akan menjelaskan asuhan 2-6 jam dan 6-48 jam, di mana ini merupakan tugas remedial neonatus dari Ibu PJMK Niwayan Armini SSTMK. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nilputu Kurniawati dari kelas C afiliasi dengan nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan definisi seperti apa itu anak dan apa itu bayi baru lahir. Anak adalah seorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Kemudian bayi baru lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Sedangkan anak balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai 59 bulan. Dan anak prasekolah adalah anak yang berumur 60 bulan sampai 72 bulan. Asuhan 2-6 jam dan 4-48 jam merupakan pelaksanaan dari pelayanan kesehatan neonatal esensial yang dilakukan pada saat lahir 0-6 jam dan 6-48 jam. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap bayi, kita sebaiknya tetap ingat terhadap prinsip-prinsip, yaitu di mana ruangan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tetap hangat dan bersih. Kemudian, melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Gunakan alat perlindungan diri. Alat pemeriksaan atau alat yang digunakan harus bersih, dan melakukan pemeriksaan secara sistematis head to toe. Jika ada kelainan, segera lakukan kolaborasi untuk tindak lanjut dan lakukan dokumentasi. Waktu pemeriksaan bayi baru lahir. Jika bayi lahir di fasilitas kesehatan, pada saat dia bayi baru lahir, setelah melakukan IMD, berikan Vipka dan salep mata. Dan saat usia dia 6-12 jam, lakukan pemeriksaan fisik dan lakukan kontrol atau asuhan pasca lahir seminggu setelah lahir. Dan jika bayi lahir di rumah, pada saat bayi baru lahir, yaitu setelah melakukan IMD, bayi tetap mendapatkan vitamin K dan juga salep mata. Lakukan pemeriksaan fisik sebelum bidan meninggalkan bayi dan ibu. Kemudian untuk kontrol atau asuhan pasca lahirnya tetap dilakukan 1 minggu pasca lahir. Asuhan yang biasa diberikan atau dilaksanakan pada jam tersebut, biasanya kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah pemeriksaan lengkap terhadap bayi setelah berada di luar rahim. Dilakukan dari kepala sampai kaki yang bertujuan untuk memeriksa adanya kelainan fisik dan ada atau tidaknya refleks primitif pada bayi. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik, kita juga melihat atau memantau bagaimana postur, tonus, dan aktivitas. Lihat posisi tungkai dan lengan bayi, dan lihat apakah bayi sehat dan aktif bergerak atau tidak. Pada pemeriksaan fisik head to toe, pertama yang kita periksa ialah kepala, yaitu di mana kita meraba sepanjang garis sutural dan frontal, apakah ukuran dan tampilannya normal. Sutura yang berjarak lebar mengindikasikan bayi preterm. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti ancefali, mikrosefali, kardiobetes, dan sebagainya. Periksa apakah ada trauma kelahiran seperti caput succedanum, sepal hematum,
pendarahan atau fraktur tulang tengkorak. Pada pemeriksaan wajah, perhatikan kesimetrisan wajah bayi. Perhatikan kelainan kongenital seperti Down syndrome. Pada pemeriksaan mata yang harus diperhatikan ialah periksa jumlah mata, posisi ataupun letak mata. Periksa adakah glaukoma kongenital, katarak, atau adakah trauma, dan periksa sekret pada mata. Lihat apakah sekret tersebut mengindikasi adanya infeksi atau tidak. Pemeriksaan pada hidung. Khusus untuk hidung, diperiksa lubang hidungnya. Lihat apakah ada napas cuping hidung atau tidak. Pemeriksaan pada mulut, kita periksa apakah adanya kelainan kongenital pada bibir dan langit-langit bayi. Pada telinga bayi akan dilihat apakah bentuknya normal, memiliki daun telinga simetris atau tidak. Pemeriksaan pada leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Dan lihat pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Periksa apakah ada trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis atau tidak. Dan lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan. Periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, paresis diafragma atau hernia diafragmatika. Pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Pemeriksaan keadaan bahu, lengan, dan tangan bayi. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah. Kedua lengan harus bergerak bebas. Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan neurologis atau fraktur. Dan periksa jumlah jari. Perhatikan adakah polidaktili atau sidaktili pada bayi. Kemudian pemeriksaan pada abdomen. Abdomen harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kaji adakah pembengkakan dengan cara palpasi. Jika perut sampai cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Abdomen yang memuncit kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Kemudian, periksa keadaan tali pusat. Kaji, adakah tanda-tanda infeksi pada tali pusat? Lihat kulit sekitar tali pusat memerah atau tidak dan tali pusat bau atau tidak. Pada pemeriksaan genitalia, jika bayi berjenis kelamin laki-laki, yang harus diperhatikan adalah penis, lubang uretra, pastikan tidak ada hipoplasdia dan epispadia. Pada skrotum, pastikan jumlah testis 2. Dan jika bayi berjenis kelamin perempuan, perhatikan labia mayora menutupi labia minora, perhatikan uretra. Terkadang ada pengeluaran sekret yang berdarah dari vagina yang disebabkan karena pengaruh hormon ibu. Pemeriksaan pada anus, periksa adakah kemungkinan anestesia ani atau tidak. Pemeriksaan pada punggung bayi dimiringkan ke salah satu sisi, kemudian raba adakah benjolan atau tidak pada punggung bayi, dan kemudian periksa adakah kelainan spina bifida atau tidak.
Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan hasilnya bayi dalam keadaan normal atau baik-baik saja, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan pertama ialah kita melakukan timbang berat badan. Pertama yang harus kita lakukan adalah pada timbangan, lihat skala timbangan bayi harus tepat, yaitu pada angka 0. Kemudian letakkan bayi pada timbangan dan lihat pada skala berapa dan catat hasilnya berapa berat bayi. Dan perlu dicatat dan perlu diingat bahwa sebelum bayi ditimbang, timbangan harus berisi kain agar bayi tidak mengalami kehilangan panas. Setelah melakukan penimbangan berat badan, kemudian dilanjutkan dengan cara mengukur tinggi atau panjang bayi. Pertama, persiapkan meja datar, kemudian letakkan bayi pada posisi ekstensi, letakkan bayi pada garis lurus, garis tengah alat ukur, luruskan lutut bayi secara lembut, dorong sehingga kaki ekstensif dengan penuh dan mendatar pada meja datar yang berukuran. Kemudian, lihat panjang atau tinggi bayi dengan melihat angka pada tumit kaki bayi. Kemudian dilanjutkan dengan lingkar kepala. Lingkar kepala mencerminkan volume intrakranial. Hal ini dipakai untuk menafsir pertumbuhan otak. Dan rata-rata lingkar kepala bayi baru lahir yang cukup bulan adalah sekitar 35 cm. Setelah pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri, dan sekarang terakhir dilanjutkan dengan pemeriksaan refleks, di mana pemeriksaan refleks terdiri dari beberapa macam, antara lain refleks menghisap sucking, refleks menelan swallowing, routing refleks, refleks gravelar, asymmetric tonic, neck refleks, refleks Moro, swimming refleks, stepping refleks, refleks menggenggam, dan terakhir refleks Babinski. Kita harus periksa semua refleks yang ada pada bayi baru lahir. Deteksi dini tanda bahaya. Pertama, bayi tidak mau minum atau menyusu. Ada riwayat kejang, bergerak jika hanya dirangsang atau letargi, frekuensi nafas bayi kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Adanya tarikan dada ke dalam dan sangat kuat saat bernafas, bayi merintih, banyak nanah di mata, kemudian pusar kemerahan dan meluas sampai ke dinding perut. Timbul kuning atau tinja bayi berwarna pucat, bayi BBLR, dan adanya kelainan kongenital pada bayi. Deteksi dini tanda bahaya seperti bayi tidak mau minum atau nyusu, ada riwayat kejang, bergerak hanya jika dirangsang atau letargis, frekuensi nafas bayi kurang dari 30 menit dan jika terdapat tanda bahaya pada bayi seperti yang tadi, maka tindakan yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan segera rujuk ke fasilitas yang lebih memadai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.